Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusriati, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Banyuasin 1, adalah program sekolah penggerak angkatan kedua tahun 2022. Pergi ke pasar membeli semangka, tidak lupa membeli ikan nila. Saatnya kita berganti ke kurikulum merdeka, membimbing siswa untuk penguatan profil pelajar Pancasila. SMA Negeri 3 Banyuasin 1 berdomisili di Merah Mata, Mariana, Banyuasin 1, Sumatera Selatan. Peserta didik di SMA Negeri 3 Banyuasin 1 berasal dari daerah atau desa seperti Jerunjung, Desa Pulau Borang, dan Dusun Pribeton, yang dimana peserta didik yang berasal dari sana harus menyeberangi Sungai Musi dan menggunakan perahu ketek setiap harinya menuju ke pelabuhan Desa Merah Mata, yang kemudian berjalan kaki menuju ke sekolah. SMA Negeri 3 Banyuasin 1 berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada siswa, yaitu dengan cara merubah pembelajaran menjadi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakter yang berbeda-beda. Contohnya di SMA Negeri 3 Banyuasin 1, rata-rata siswa yang ada di SMA 3 Banyuasin 1 orang tuanya berpenghasilan sebagai nelayan, buruh tani, dan juga petani. Adapun strategi yang digunakan di dalam pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 3 Banyuasin 1 adalah kami mempergunakan peran meta. P untuk pemetaan, R untuk perancangan, M untuk membuat bahan ajar dan modul ajar, T untuk pengelompokan siswa dari hasil pemetaan. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan di SMA Negeri 3 Banyuasin 1 dikarenakan pola pembelajaran di dalam kelas yang digunakan oleh guru hanya itu-itu saja dan tidak mengetahui karakteristik siswanya. Kemudian para guru jarang mempergunakan alat dan bahan ajar yang seharusnya telah mereka laksanakan di dalam proses pembelajaran, sehingga membuat siswa menjadi bosan, mengantuk, dan tidak bersemangat di dalam proses pembelajaran. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain: 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil pelajar Pancasila. Bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei, penggunaan angket, dan lain-lain. Khusus untuk SMA 3 Banyuasin 1, kami mengadakan pemetaan dengan cara berkolaborasi dengan lembaga pendidikan. 2. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan atau memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Ini pun kami terapkan di dalam rencana pembelajaran dan alat ajar atau bahan ajar yang kami pergunakan. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung dengan cara pengelompokan siswa dari hasil pemetaan. Pembelajaran berdiferensiasi terdapat 3 strategi diferensiasi, antara lain diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. SMA Negeri 3 Banyuasin 1 mempunyai 4 bagian untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan sistem peran meta.
Pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil pelajar Pancasila adalah suatu memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Dengan demikian, guru bisa bervariasi, memberikan metode dan pendekatan mengajar mereka berhubungan dengan apa yang diajarkan pada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik itu dalam aspek belajar, aspek minat murid, dan aspek profil belajar murid, atau kombinasi dari ketiganya. Dengan melalui hasil diagnostik yang dilaksanakan, skor kecerdasan umum, gaya belajar, dan skor kecerdasan majemuk. Selain daripada pemetaan diagnostik, guru di kelas melaksanakan pemetaan berdasarkan pengetahuan awal yang diperoleh oleh siswa. Yang kedua yaitu P dan RA, rancangan pembelajaran. Guru membuat rancangan pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan yang sudah dilaksanakan. Rancangan ini merupakan modul ajar. Di dalam modul ajar harus tergambarkan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana dalam pelaksanaannya nanti akan diketemukan karakteristik siswa berdasarkan hasil dari pemetaan. Yang ketiga yaitu membuat alat dan bahan ajar. Alat dan bahan ajar terdiri dari media presentasi, alat peraga, alat praktek, dan juga LKPD. LKPD harus berdasarkan karakteristik masing-masing siswa yang dapat mewakili keseluruhan siswa. Yang keempat, pengelompokan siswa dari hasil pemetaan. Dari hasil pemetaan siswa yang bisa dikelompokkan dalam tiap-tiap golongan, dari tiap golongan tersebut siswa yang nantinya dikelompokkan dalam pengerjaan LKPD akan mendapatkan perlakuan berdasarkan kelompok masing-masing dan akan mendapatkan perlakuan berdasarkan kemampuan pembelajaran mereka di dalam kelas. Video ini sudah kami gambarkan dan sudah kami tampilkan guru yang telah melaksanakan berdiferensiasi dengan yang tidak berdiferensiasi.